Karena si abang terus mengejar si gadis cantik, gadis itu pun membuat kesepakatan dengannya, bro. Gadis itu meminta si abang untuk melawan petarung pilihannya. Jika dia menang, mereka akan dekat. Tapi jika dia kalah, jangan dekati aku lagi, ujar gadis itu. Dan nama lawannya adalah Kakashi, si gadis pun memanggilnya. Si abang dan si Alam mereka sombong karena mereka yakin akan menang, bro. Tapi tiba-tiba King Kong Sumatera datang. Hahaha. Ternyata inilah lawannya, bro. Badannya sangat besar. Si Alam sampai ketakutan melihatnya. Langkah kakinya saja sudah menggemparkan bumi. Si Alam berusaha memberitahu si abang, namun dia tak mendengar. Pria itu mendekati si abang, bro, sedangkan si abang masih songong menantinya. Dan tiba-tiba dia menabrak pria itu, dan ketika melihatnya, dia pun sangat terkejut dan langsung berlari di belakang si gadis. Hahaha. Dia sangat ketakutan, bro, tapi gadis itu malah mengejeknya. Dia membuka kacamata si abang, setelah itu pergi meninggalkannya. Kemudian gadis itu menutup pintunya, bro. Lalu pertandingan pun dimulai. Si abang yang takut berusaha membatalkan pertandingan. Namun pria itu menyerangnya, si abang pun menghindarinya. Si abang memukulnya, berusaha menjatuhkannya, tapi sia-sia, bro. Hahaha. Pukulannya tak terasa di tubuh pria besar itu. Dia mencoba lagi, tapi tangannya ditangkap dan dipiting sampai kesakitan. Kemudian bagaikan kapas dia dilemparkan oleh si Kakashi, bro. Hahaha. Kayak mana bisa terasa, tubuhnya aja kayak King Kong. Gadis ini pun senang melihatnya. Karena secara bertubi-tubi si abang dihajar oleh pria itu. Dia diangkat dan diputar-putar, bro. Kemudian si abang dilemparkannya begitu saja. Waduh bang, malang kali nasibmu. Hahaha. Karena si abang pasti kalah, gadis ini pun main-main dengan temannya, bro. Namun tiba-tiba si Alam memberinya kayu. Dengan kayu itu dia memukulnya sampai pria itu pun pingsan. Seketika mereka pun heran, sedangkan si abang tampan dia bergaya lagaknya telah mengalahkannya dengan tangan kosong. Hahaha. Seolah-olah dia telah mengeluarkan tenaga dalamnya, bro. Gadis itu pun bengong melihatnya. Jangan percaya kak, curang dia itu. Ada buktinya nih. Hahaha. Kocak kok bang. Setelah itu si abang mendekati si gadis cantik dan berkata, sekarang kita berteman. Tidak, kau curang. Si abang mencoba mengeles, bro, tapi gadis itu tak percaya. Sembari mengejek, dia pun pergi. Lalu keesokan harinya si abang mengejar gadis itu lagi ke suatu bank, bro. Namun tiba-tiba para penjaga menghentikannya. Si abang berkata, kenapa aku dihentikan? Aku punya akun di sini. Apa? Kau punya akun di sini? Ya. Tahukah kau bank apa ini? Tanya si gadis. Dengan ragu si abang pun menyebutkan nama banknya, bro. Kalau menabung di sini minimal uangnya 1 miliar. Si abang dan si Alam pun terkejut mendengarnya. Dan ternyata, bro, pemilik bank itu adalah si gadis cantik. Wow. Si abang semakin terkejut. Tiba-tiba dia ditodong senjata. Namun anehnya dia malah senang, bro, setelah mengetahui gadis itu sangat kaya. Setelah itu dia pun pergi. Kemudian gadis itu pun memasuki banknya, bro. Ketika dia berjalan, semua penjaga selalu menghormatinya. Waduh, siapa yang nggak mau kalau ceweknya seperti ini? Sudah cantik, kaya pula. Hahaha. Keesokan harinya si abang tampan menemui si Japit lagi, bro. Si abang berkata, aku sudah mendekati gadis itu, tapi susah kali untuk mendekatinya. Aku jadi bingung harus apa lagi. Apa yang kau lakukan? Tanya si Japit. Mendekatinya, mengejarnya, mengatakan cinta, ujar si Alam, bro. Lalu si Japit berkata, dengarlah nak, seorang gadis tidak tahu dengan siapa mereka akan jatuh cinta. Jadi berikanlah sedikit puisi kepada mereka agar hati mereka terbuka. Bagaimana contohnya? Tanya si abang. Ikan hiu gigi ompong, I love you tapi bohong. Hahaha. Nah, itu request puisi dari anakku sendiri, bro. Kita anggap aja seperti itu ya. Hahaha. Oke, bro, cerita ini semakin seru. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Jangan lupa tonton terus ya.